Sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Bagaimana sahabat-sahabat, para pemirsa, para subscriber saya ketika melihat, menonton, dan mengomentari upload video saya pagi menjelang siang tadi. Maaf sedikit agak terlambat teman-teman ya, karena memang tadi saya biasalah menyusun strategi dan mendata ya, dari channel-channel mana, dari TV swasta mana yang akan saya combine, saya remix untuk bisa satu konten. Sore ini teman-teman, lagi-lagi tentang perihal ijazah Pak Jokowi yang diberitahukan oleh Bareskrim Polri bahwasanya adalah asli ataupun identik dengan beberapa hal, mungkin asli ataupun namanya identik, pasti teman-teman udah tahu seperti apa yang kita bahas di konten saya pertama. Namun kali ini kita akan masuk lebih dalam perihal tentang apa yang sudah diberitahukan oleh Bareskrim Polri. Tapi masyarakat belum percaya total. Karena identik belum tentu otentik. Apa yang dikatakan ketika saya mengambil channel dari TV One News, Apa Kabar Indonesia Pagi, ya, di mana juru bicaranya adalah Bambang Rumikto, pengamat kepolisian. Bagaimana teman-teman? Kita dengar ya, atau kita intro dulu. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, apakah Anda melihat metode verifikasi yang dilakukan oleh Bareskrim ini sudah memenuhi standar independensi dan kehati-hatian? Ataukah perlu lebih transparansi lagi agar publik tidak mempertanyakan objektivitasnya begitu? Secara waktu ini layak diapresiasi ya, sangat cepat sekali apa yang dilakukan oleh Bareskrim ini, karena Sprindik itu dimulai tanggal 10 April 2025 dan sekarang penyidik sudah bisa mengumpulkan alat bukti 39 saksi, kemudian hasil forensik. Tetapi itu saja tidak cukup karena masyarakat a priori terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian gitu loh. Karena seringkali penyidik kepolisian ini masih mendengarkan dari satu pihak gitu. SP3 itu harus melalui mekanisme gelar perkara lebih dulu gitu, dan itu harus dilaporkan kepada kejaksaan. Apakah mekanisme itu sudah dilakukan oleh penyidik Bareskrim atau belum? Ini akan juga menjadi pertanyaan gitu. Kembali lagi terkait dengan masalah diksi identik dan otentik tadi gitu. Identik itu kan persamaannya dengan sama ya, dengan sinonim dengan kata sama, sementara otentik itu adalah asli gitu. Ini yang menjadi problem yang masih dipertanyakan oleh para pelapor, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa sama itu tidak sama dengan asli gitu. Kalau sama orang bisa membuat dengan teknologi informasi sekarang, desain grafis yang sangat luar biasa saat ini, sama itu bisa dibuat, tetapi kalau asli itu hanya satu seperti itu yang menjadi permasalahan. Maka itulah yang harus diuji selama proses penyidikan ini tidak sesuai dengan aturan, dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini akan menjadi problem. Karena kalau saya melihat sampai sekarang gelar perkara terkait dengan kasus ini pun yang melibatkan pelapor maupun terlapor sepertinya juga belum diungkap ke masyarakat. Kemudian masyarakat disodorkan dengan hasil penyelidikan terkait identifikasi ijazah, kemudian tidak menutup kemungkinan ini diterbitkan SP3, ini yang menjadi problem ke depan gitu loh. Karena lagi-lagi masyarakat sudah a priori terhadap kinerja kepolisian yang selama ini tidak memenuhi harapan masyarakat seperti itu. Bagaimana pendapat teman-teman setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Bambang Rukminto ya, pengamat kepolisian? Saya sepakat, mungkin teman-teman juga ya.
karena memang terlalu prematur lah. Bareskrim Polri ketika di bulan April ada laporan, langsung di bulan saat ini langsung diumumkan dan tanpa ada gelar perkara. Tapi teman-teman, ketika saya mengupload video, ketika ada peneliti misterius mengatakan dan perbandingan 3 ijazah terhadap ijazah yang katanya 1120 yang diumumkan oleh Bareskrim Polri, dan ternyata apa yang diumumkan itu sama halnya seperti yang ada di medsos-medsos yang saat lalu kita bicarakan. Apa? Artinya apa yang dikatakan oleh Rizmon Sianipar dan kawan-kawan benar, bahwasanya itu adalah ijazahnya Pak Jokowi. Bahkan kader PSI yang menunjukkan sama. Jadi lucu teman-teman ya, yang diteliti oleh Bareskrim Polri sama halnya seperti yang sudah berlangsung. Artinya apa yang dikatakan oleh peneliti misterius 1120 tidak identik dengan 1115 dan tidak identik juga dengan 1117. 1115 identik dengan 1117. Sedangkan tanpa melalui ya katakanlah forensik, peneliti misterius bisa mengatakannya lebih awal, namun dikatakan ini identik oleh Bareskrim. Aneh ya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menampilkan ya channel dari Kompas TV ketika ada pertemuan antara Roy Suryo dan Sylvester perihal tentang ijazah yang dikatakan asli. Kita lanjut videonya. Dua narasumber kami sudah bergabung di studio Kompas TV untuk didiskusikan lagi soal ini. Di sebelah kanan saya sudah hadir Roy Suryo yang menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sekali lagi sudah mau datang bersama kami. Dan di sebelah kiri saya juga sudah bergabung Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Bung Sylvester, apa kabar, Bung? Baik, selamat malam Kompas TV. Terima kasih sudah hadir bersama kami kali ini. Anda punya keyakinan di awal bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, tapi ternyata dalam hasil Puslap 4 disebutkan identiknya dengan 3 rekan Jokowi, kemudian dengan uji tinta, uji kertas yang Anda pernah dorong sebelumnya. Berarti analisis Anda sebelumnya salah dong kalau gitu? Enggak salah. Justru Bareskrim kita apresiasi dulu ya dengan hasil hari ini. Mengikuti saran saya untuk menyampaikan tahap-tahapnya. Tapi ini kan baru disampaikan tahap-tahapnya. Ada uji tinta, uji kertas. Hasilnya belum. Tintanya apa? Kertasnya apa? Dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu. Sepanjang awal tadi Pak Dirut itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak bahwa langsung dokumen itu otentik. asli? Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya. Yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya sih masih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Nah, jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan. Ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting, Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Ijazahnya nggak pernah ditampilkan. Oke. Jadi kita kayak cerita diceritain panjang kayak cerita dongeng aja tadi, tapi ijazahnya nggak ada. Dulu Pak Tino Sidin aja yang sudah almarhum meninggal, kalau lihat ada gambarnya tunjukin dulu, bagus gitu. Tapi kan nggak pernah, hanya bagus saja tanpa ada gambarnya. Oke. Identik belum tentu asli, masuk akal nggak menurut Anda? Enggak sih, udah pasti itu asli. Ya. Jadi saya kasih selamat dulu ke Mas Roy. Loh, selamat kenapa dulu nih? Atas ijazah hari ini palsu. Ya kan? Oke. Nah, tetap Selamatnya ke saya yakin Puslap 4. bahwa Mas Roy sampai kapanpun mengatakan ijazah itu palsu. Sampai bahkan setelah putusan pengadilan yang ingkrah. Bukan hanya, tapi kalau kita melihat bahwa tadi Mabes Polri sudah melakukan SP3 Mas Roy. Jadi ini udah final untuk Dumas dari satu bagian. TPUA ini udah selesai gitu loh. Karena memang udah
bahwa gugatannya mereka itu tidak bisa dibawa ke pengadilan gitu loh. Udah SP3. Tapi yang kalau Mas Roy bilang nanti kita buktikan yang di pengadilan di Sleman dan Solo. Ya, kan ada gitu loh. perdata. Hanya persoalannya Mas Roy, pengadilan di Solo ini nanti Mas Roy lihat ya. Kan kita sudah berapa kali sudah ada pengadilan mengenai ijazah palsu Bambang Tri. Itu kalau nggak salah tuh udah 3 kali. Dan semuanya NO atau ditolak. Ya, dan saya berpikir bahwa kejadian yang sama akan terjadi di Solo dan Sleman. Karena apa? Karena mereka nggak punya legal standing gitu loh, ya kan? Sorry, saya potong di situ karena tadi disebutkan menurut Mas Roy selain identik tidak sama dengan asli, bukti ijazah yang dianalisis juga nggak ditampilkan. Menurut Anda masuk akal nggak kalau itu masih diragukan? Ya bisa aja nanti sama Mabes Polri ditampilkan ulang atau tidak, tapi itu kan kewenangan penyelidik ya. Kan memang Silverstar. Waduh. Apa yang kau katakan itu identik itu belum tentu asli loh. Barangkali Pak Silverstar ini nggak tahu arti kata identik. Coba buka kamus bahasa Indonesia lah, identik itu apa artinya? Ya, atau saya mau tunjukkan ya. Identik itu artinya sama. Sama dengan yang mana? Sama itu belum tentu asli. Bareskrim Polri meminta keterangan kepada 39 saksi, termasuk mereka yang menunjukkan ijazahnya kemarin. Sekarang apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tapi tidak pernah ditunjukkan ijazahnya yang asli. Malah fotokopi yang ditunjukkan oleh Bareskrim Polri yang selama ini sudah beredar. Waduh, makin gila dan makin tidak karuan. Tapi ingat sahabat-sahabat Bareskrim, sahabat-sahabat subscriber saya, para penonton, para pemirsa, mari kita tetap awasi apa yang sedang saat ini terjadi. Seperti namanya ini pun susah sekali, Silverstar ya, yang mengatakan akan terjadi ketika ada 2 orang ditahan. Bukan mereka tidak punya bukti, tidak, tapi pada saat itu Pak Jokowi punya kekuasaan, kekuatan. Pada saat itu dia menjadi orang nomor 1, RI 1. Apapun bisa dilakukan. Namun kita saat ini berbeda. Saat ini orangnya semua intelektual. Masyarakat sudah tahu apa yang saat ini terjadi. Walaupun tidak mau bertindak melalui demo-demo, tapi bertindak dengan cara memberikan komentar. Dan pada saat ketika ada orang menyatakan palsu, tidak ada kata-kata di media sosial menyangkal. Adapun paling 1, 2, 3. Dan adapun itu para buzzer-buzzer yang kemarin sudah tertangkap. Namun teman-teman, kita tidak putus sampai di sini. Kita ulas kembali bersama abang kita Refli Harun di channel RH. Kita bahas ya sebentar. Untuk mengetahui bagaimana media memainkan perannya, termasuk framing. Nah, cuman contohnya ada yang digerakkan oleh hati nurani untuk membela kebenaran dan keadilan, tapi ada yang digerakkan karena ada sesuatu. Sesuatu itu terserah Anda. Nah, biasanya ya, kalau yang dibela itu adalah sebuah kekuatan, apalagi kekuatan finansial biasanya, maka there must be something wrong. Jadi logikanya sederhana. Nah, biasanya beritanya ya akan cenderung seperti kapal itu miring. Kalau saya bikin konten jelas pro pengungkapan kebenaran dan keadilan siapapun dia. Jadi kalau Roy Suryo salah, ya katakan salah. Kalau Rismond salah, katakan salah. Tapi hati nurani mengatakan mereka benar. Mereka melakukan sebuah kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmiah. Justru menurut saya Bareskrim yang tidak transparan. Salah satu tidak transparannya Bareskrim adalah tidak bukan memamerkan ya, tidak memuat foto yang katanya asli itu dalam format yang lurus seperti fotokopinya. Tetapi hanya diperlihatkan penyerahan dan kemudian di foto seolah-olah itu memang ada penyerahan yang aslinya. Harusnya lurus. Kenapa lurus?
ya seperti gambar fotokopinya agar orang-orang seperti Rismond itu bisa menganalisis. Apalagi kalau seandainya ditampilkan dengan resolusi tinggi. Kan itu kita harus pahami seperti itu ya. Jadi paham dengan agenda setting dan lain sebagainya. Nah, saya kasih contoh ya terhadap diri saya yang di framing. Luar biasa. Dan medianya sama. Walaupun di situ ada seolah-olah berbeda tapi sama. Itu. Dari Tribun semua ya. Ya saya menghormati Tribun tetapi kan bukan berarti semua elemen kemudian bisa lurus, bersih dan lain sebagainya. Oke. Oke, coba kita lihat ya. Editor. Coba kita lihat editornya siapa dan penulisnya siapa. Editornya beda-beda. Nah, berita ini menurut saya kelihatan betul. Dia tidak bikin berita tapi dia bikin framing, menggiring. Contoh ya, Roy Suryo CS ketar-ketir gegara dilaporkan Jokowi. Kini minta perlindungan ke Komnas HAM. Coba bayangkan ya. Dia nggak paham itu ya. Oke. Dicap pendukung Roy Suryo CS minta disebut sebagai pengamat. Oke, mendadak Refli Harun bantah dicap pendukung Roy Suryo CS minta disebut sebagai pengamat saja. Oke, nanti saya jelaskan ya di mana framingnya. Kemudian takut terseret Roy Suryo, ahli ini ogah disebut pendukung, selamatkan diri dari kasus ijazah Jokowi. Dari judulnya saja itu kelihatan betul framingnya. Oke. Saya mau bicara mengenai diri saya sendiri dulu. Kalau orang melihat konten-konten saya, tidak ada saya lari. Semua konten saya itu menggugat kebenaran ijazah. Bahkan setelah Bareskrim melakukan press conference pun, saya tetap interview Rismond dan lain sebagainya. Karena yang kita inginkan adalah kebenaran dan keadilan yang hakiki, bukan kebenaran dan keadilan eto-eto. Jadi yang mereka sebutkan beritanya, oke, coba saya bacakan dulu dan nanti saya jelaskan ya. Tribunnews.bogor.com, Roy Suryo CS terancam hukuman penjara jika tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak terbukti. Mulai panik dengan bukti-bukti yang ada, Roy Suryo CS pun mengadu ke Komnas HAM. Tak hanya Roy Suryo, beberapa pihak yang selama ini mendukung pun tampak mulai menyelamatkan diri masing-masing. Luar biasa ya. Kemudian ahli hukum tata negara Refli Harun yang kerap menyuarakan hasil analisis Roy Suryo CS pun kini menolak disebut pendukung mereka. Ia justru mengklaim dirinya sebagai pengamat ijazah palsu. Hal itu terjadi saat Refli Harun diwawancara melalui Zoom di tayangan Kompas TV Rabu 21 Mei 2025. Pada tayangan Kompas petang itu, host menyebut Refli Harun dengan sebutan ahli hukum tata negara yang juga pendukung Roy Suryo CS. Mendengar itu, Refli pun ternyata ogah disebut sebagai pendukung Roy Suryo. Oke. Kemudian, kok atribusinya pendukung Roy Suryo? Kurang kerjaan, tanya Refli Harun sambil tertawa. Tak ingin disebut pendukung Roy Suryo, Refli pun mengklaim dirinya sebagai pengamat ijazah palsu. Pokoknya pengamat ijazah palsu, jelas dia. Pada wawancara itu, Refli Harun mengatakan bahwa pernyataan pihak Universitas Gadjah Mada yang mengatakan bahwa Jokowi lulus pada tanggal 5 November 1985 itu belum cukup menegaskan bahwa ijazah Jokowi ini asli. Ya belumlah, masa asli tidaknya ijazah cuma satu pernyataan, kata Refli Harun. Menurut Refli Harun, proses pidana itu harus diselesaikan di pengadilan dengan bukti yang cukup. Oke. Kemudian, jadi begini, kita harus pahami ya, ini adalah proses pidana. Nah, proses pidana tersebut, sebuah proses itu bisa ditindaklanjuti kalau dia cukup bukti. Nah, sekarang pembuktian tersebut kan macam-macam. Ada surat ya kan, ada ahli dan lain sebagainya. Karena itu, sepanjang buktinya cukup, maka bisa ditingkatkan dalam proses penyidikan dan nanti kemudian akan ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya, tutur Refli Harun. Ini merujuk pada Bareskrim ya. Sementara untuk proses di Puslapfor, kata dia hal ini untuk mendukung prosesnya. Dia bukanlah sebuah institusi yang kemudian menjadi final untuk menentukan asli tidaknya. Asli tidaknya itu dalam sebuah kasus seperti ini ya pengadilan, kata dia. Oke. Kemudian lagi. Kalau pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya itu asli, maka aslilah dia by law dan harus menunggu putusan yang ingkrah ya, dia nggak paham juga ya menulis ingkrah tambahnya
Untuk itu menurut Refli Harun, inkrah itu berkekuatan hukum tetap ya. Untuk itu menurut Refli Harun, kasus ini harusnya diselesaikan secara perdata bukan pidana. Nggak paham dia ini ya. Perdatanya dulu yang diproses. Makanya saya katakan dari kemarin-kemarin, harusnya yang diselesaikan itu kasus perdatanya. Karena dalam kasus perdata itu martabat itu terjaga. Tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi betul-betul menguji sebuah objek yang bernama ijazah, ungkapnya. Begitu sobat era sekalian. Jadi beritanya benar, tapi framingnya di paragraf awal. Jadi paragraf awal itu paragraf ngarang semua, imajinasi dari penulisnya atau editornya. Tapi di bawahnya betul keterangan saya dan tidak ada kan aneh dalam keterangan itu. Bahkan saya memberikan solusi jalan keluar dan lain sebagainya. Dan mengatakan yang namanya Bareskrim itu bukanlah institusi yang kemudian memonopoli kebenaran, harus melalui yang namanya proses pengadilan untuk membuktikan asli tidaknya. Dan pengadilan yang bermartabat, saya katakan adalah perdata dulu, perbuatan melawan hukum yang diajukan Dr. Taufik, karena di situ tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa. Paham kan? Dan betul-betul menguji objek yang bernama ijazah. Loh, Bareskrim sudah mengatakan itu asli. Ya itu kan versi Bareskrim. Teman-teman, pemaparan dari abang kita Refli Harun, pakar tata hukum. Benar ya, jadi mungkin memang saya pun juga simak apa yang dikatakan oleh Bung Refli Harun. Sepertinya Harian Tribun ya, saya juga kadang membaca agak sedikit kesal karena judul dengan isinya itu berbalik gitu. Seperti katanya lah Rosario ketakutan melapor ke Komnas HAM. Waduh, tapi baiklah, apa yang dikatakan oleh Tribun itu adalah haknya karena pemerintah atau undang-undang sudah menjamin siapapun untuk berkomentar, apalagi jurnalis. Jadi intinya teman-teman, di akhir penghujung konten ini kita harus tetap sepakat dan jangan sekalipun api kebenaran itu padam walaupun 1 detik. Nyalakan terus dengan atur, nyalakan terus dengan kepiawaian kita melalui lagu-lagu, melalui puisi, melalui konten kreator seperti saat ini. Sahabat-sahabat subscriber, percayalah, itu adalah versi Bareskrim yang menyatakan identik asli dan ditunjukkan fotokopinya, tidak aslinya. Ada apa? Hei kalian yang tertawa manis karena Bareskrim sudah menyatakan asli, belum tentu. Pengadilan masih ada. Dan pengadilan nanti, disinilah kita akan lihat muncullah tenaga ahli forensik independen. Paham? Jadi sahabat-sahabat, subscriber, sahabat-sahabat para pegiat media sosial, mohon bantuannya agar kiranya konten ini dan setiap konten yang saya upload silakan di-share, di-komen, dan di-subscribe agar channel saya semakin berkembang sama halnya seperti para senior-senior saya. Terima kasih buat sahabat-sahabat, terima kasih buat para konten kreator, terima kasih buat channel-channel yang sudah saya combine. Salam sehat buat kita semua. Hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Salam perjuangan.